teman-teman, balik lagi di channel Galih Wiarno, channel yang akan membahas seputar hobi dan tutorial. Oke, kali ini saya mau membahas bagaimana cara membedakan sogon ijoan jantan. Ini saya membahasnya sogon ijoan jantan ya, bukan perbedaan sogon ijoan jantan dan betina. Oke, nggak usah banyak BCT, langsung aja kita cekidot. Nah, sebelum lanjut, bagaimana cara memilih sogon ijoan jantan di Om Yokan? Nah, saya mau bercerita dulu. Pasti banyak ya teman-teman yang pengen ngerawat sogon dari nol. Nah, buat teman-teman yang mau ngerawat sogon dari nol itu saya sarankan ya dari ijoan. Tapi kan banyak teman-teman yang belum tahu cara membedakan sogon ijoan yang jantan. Nah, kalau belum tahu, sebenarnya bisa disarankan dengan menggunakan sogon ijoan yang trotol atau enggak trotol yang sudah satu titik. Itu kan masih mudah banget ya. Itu bisa di treatment dengan rawatan yang teman-teman bisa atau dengan searching-searching ya. Ya pokoknya terserah rawatan burung itu kan bebas ya, mau pakai yang kayak gimana aja, yang penting ya burungnya sehat, rawat dan ya sesuai keinginan, jadi gacor. Dan yang jelas kalau teman suka lomba ya juara. Sebentar teman-teman, aku matanya kok kemasukan debu ini, jadi berair terus. Nah, di sini saya mau membagikan atau memberi cara atau tips cara membedakan sogon atau memilih sogon ijoan jantan di Om Yokan. Saya nggak ngomongin cara membedakan ijoan jantan dan betina, pokoknya yang saya omongin ini ijoan jantan. Tapi perlu diingat, ini hanya spekulasi, hanya prediksi. Selebihnya itu atas kuasa yang di atas ya. Jadi nanti teman-teman bisa ngomong, tapi kalau jadi betina ya jangan salahkan saya. Ini cuma prediksi saya dan ini menurut saya. Nah, karena saya berani ngomong ini karena saya sudah membuktikan. Yang dulu beli ijoan jadi keluar trotolnya. Nanti saya spill trotol yang saya ombyok dari ijoan. Nih, sekarang saya mau membagi tips ya. Ini 2 ekor sogon ijoan saya ya. Ini yang saya ombyok sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Yang satu nggak ada ekornya, yang satu ada ekornya. Nah, burungnya udah sehat, udah gesit ya. Karena pastinya kalau di ombyokan itu biasanya burungnya lemas karena ya kalah makan atau faktor stres dan lain-lain. Nah, saya nggak mau membahas cara pengkondisian burung sogon dari bahan ombyokan. Nah, yang mau saya bahas adalah cara membedakan jantannya yang di ombyokan. Nah, ini saya ambil salah satu ya buat contoh. Benar. Nah, jadi gini, yang pertama yang harus lihat kalau mau memilih sogon ijoan yang jantan itu, jangan langsung ke ciri fisik. Pertama harus burung sehat dulu. Artinya burung itu diombyokan dia gesit, dia lincah, dia mau minum, mau makan. Nah, itu sudah dipastikan itu burungnya sehat, walaupun bulunya agak ngembang. Tapi kalau burung itu masih gesit, masih terbang-terbang, itu burung sehat. Nah, yang kedua, matanya harus melotot seperti ini. Nah, ini melototkan matanya karena apa? 40% sogon yang matanya melotot atau mecicil kayak gini bisa dipastikan insya Allah jantan. 40% ya, 40%. Nah, yang kedua ini nih, bulu leher. Nah, bulu leher yang sogon ijoan jantan itu biasanya bulu lehernya tipis banget. Nah, kayak gini nih. Nah, ini tipis ya, bisa dilihat ya, tipis. Terus bagian tengahnya ini warnanya pucat karena nanti dia kan kalau keluar trotolnya itu pasti dasi lurus dari atas ke bawah ini, dasi kayak orang pakai dasi ini. Nih, susah ya, bismillah. Nah, nih. Tapi kalau ini menurut saya ini burung sebentar lagi mau keluar trotolnya. Karena apa? Ini bagian tipis di tengahnya ini udah nggak ada. Nih, ini udah tinggal nunggu trotolnya aja karena ini udah tipis bulunya nih. Tuh. Nah, ini 99% insya Allah jantan.
Terus ada yang tanya, alis tuh nggak ngaruh. Ini nggak ada alisnya nih. Nih, tuh kelihatan ya, nggak ada alisnya ya. Nih, nggak ada alisnya. Tapi ini jantan, insya Allah nanti saya update. Tapi ini sih udah dipesan teman saya mau diminta, ya udah besok kalau di sana jadi jantan tak update. Nah, kalau teman-teman di ombyokan nggak nemu yang seperti ini, maksudnya yang bulunya tipis, nggak apa-apa, aman. Ini karena bulunya udah mau keluar trotolnya. Nah, jadi yang kedua, kalau teman-teman masih ragu nggak nemu yang bulunya tipis, ada contoh bulu tebal tapi jantan, bulu leher yang tebal tapi jantan nih seperti ini. Nah, ini mah bulunya sehat banget guys, nih bulunya kuning cerah tuh. Tuh. Nah, ini kan ciri-cirinya sama ini teman-teman. Ini pokoknya nih, di bawah ini dia kan ada bulu pucat warnanya putih menggaris nih, tapi ini masih agak tebal karena ini masih agak muda. Jadi kalau yang bulunya tipis itu sebenarnya udah mulai mabung, nanti dia ganti bulu yang tua, bulu muda jadi bulu trotol. Karena apa? Mabung, jatuh bulu, netes bulu lah kalau di sebut ya. Ini jantan, tapi ini karena masih muda, bulunya masih tebal. Tapi ini jantan karena apa? Di tengah ini ada garis pucatnya. Tuh, kelihatannya. Terus ini paruhnya pinggir, pangkalnya warnanya oranye. Nah, pangkal paruh oranye itu dipastikan itu burung muda, bukan burung jantan ya. Tapi ini muda jantan. Kalau yang tadi kan paruhnya udah nggak oranye. Bisa dilihat ya tadi, nanti di skip lagi ke belakang. Nah, ini kan matanya juga melotot. Nih, matanya melotot. Tuh. Ya kan? Tuh, ini jantan. Terus warna bulunya juga cerah. Tapi kalau warna bulu nggak ngaruh. Saya pokoknya patokan kalau ngombyok. Ini bulu bawah ini tipis sama ada garis pucat. Nah, itu. Nah, jadi buat teman-teman yang tanya mana burung sogon ijoan yang ngombyok ijoan jadi jantan, ini pada dua mapung semuanya ini. Saya ambilkan. Bentar teman-teman, sabar. Nah, nih. Ini kan bulunya juga tipis ya teman-teman, tuh bulunya tipis, terus di tengah dia keluar trotolnya. Tuh, ini kan bulunya juga tipis, dilihat tuh, tipis kan. Nah, dia nanti keluarnya tuh dasi gini teman-teman, kayak gini. Cirinya kayak tadi, bulu matanya melotot nih, tajam banget ya. Ini paruhnya panjang, serem. Nah, tapi kan kalau ini tadi kemarin dulu waktu saya ngombyok ini paruhnya warnanya oranye. Tapi karena dia berangsur-angsur kan bertambah usia, jadi oranye udah hilang. Nih, paruh oranye itu tapi nggak menandakan burung itu jantan ya, tapi burung itu masih muda, perlu diingat-ingat. Nih, tuh gimana? Tuh jantan kan. Kalau pokoknya yang jadi patokan bulu leher itu tipis, itu insya Allah nunggu sebulan atau 2 bulan pasti keluar trotolnya. Sabar ya, tapi ya nih satu lagi ada nih. Tapi burungnya lagi mabung. Nih. Bentar ya teman-teman. Nah, yang ini mah udah lebat nih. Tuh. Tapi kalau ini bulunya udah mulai tebal. Karena apa? Ini udah dewasa, udah lama ini teman-teman. Tapi yang bisa dipastikan kayak tadi ya, saya ngomongnya pakai bukti ya tuh. Yang tadi bulunya tipis, dia keluar trotolnya. Kalau ini kan udah agak lebat ya warna hitamnya, bulunya yang tipis udah mulai tumbuh tuh. Tuh, tapi kan bisa dilihat tuh bagian dada, bagian leher yang bawah ini pangkal lehernya ini tipis. Nah,
gitu kalau milih ya teman-teman. Tapi misal besok burungnya teman-teman itu yang dipilih jadi betina, ya jangan salahkan saya. Ini kan cuma prediksi saya, dan saya memberitahu karena manusia itu bisanya memprediksi, selebihnya kan yang kuasa. Oke, gitu aja ya teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menyimak video saya. Aduh. Assalamualaikum.